Kasih karunia dan damai sejahtera Allah beserta kamu sekalian. Saudara, sebelum kita beristirahat malam ini, kita siapkan hati kita bersekutu dengan Tuhan lewat renungan malam. Dan kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu malam ini. Mengucap syukur dan limpah terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan terus nyata dan kami alami dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami kembali rindu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah dan terangilah hati kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh dapat mengambil bahagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara, pembacaan kita dari Lukas pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah iblis menghirup semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menang dalam pencobaan. Adam diciptakan menurut gambar Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berdasarkan image Allah. Namun menghadapi pencobaan dari iblis, Adam gagal dan jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan yang membuat manusia tercemar oleh dosa, itulah Adam, nama yang disebut terakhir dalam silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-38. Lalu bagaimana bila ia sendiri yang menghadapi pencobaan dari iblis, ketika Yesus yang harus menghadapi pencobaan itu? Dalam bacaan kita dikatakan setelah berpuasa selama 40 hari, tak ada yang lebih menarik selain makanan. Tentu dalam kondisi lapar saudara,
yang kita butuhkan dalam makanan dan minuman. Tentu akan dimaklumi bila saat itu ia mengubah batu menjadi roti. Dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Untuk memuaskan rasa laparnya sendiri. Namun kalau kita cermati saudara-saudara, perkataan iblis, jika engkau anak Allah, sesungguhnya merupakan godaan agar Yesus bertindak demi dirinya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada Bapa. Jelas ini merupakan bentuk tiadanya iman dan ketaatan yang dimiliki. Maka jawaban Yesus yang dikutip dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, manusia hidup bukan dari roti saja, mengajarkan bahwa manusia hidup karena kebaikan Allah yang memelihara dan memenuhi kebutuhan kita manusia. Maka hidup berarti bergantung penuh kepada Allah meski situasi tidak menjanjikan apapun. Pencobaan kedua merupakan tawaran untuk menggapai atau mencapai kuasa. Namun tawaran itu tidak gratis. Karena apa? Karena iblis menuntut imbalan agar Yesus menyembah dia. Bisa dibayangkan saudara. Padahal jelas iblis tak layak disembah dan tidak memiliki kuasa sedemikian besar untuk ditawarkan kepada Yesus. Maka dengan mengutip Ulangan 6 ayat yang ke-13, Yesus menegaskan bahwa hanya Allah saja yang patut disembah, yang patut dimuliakan. Pencobaan yang ketiga merupakan godaan untuk menguji perlindungan Allah. Karena itu berarti meragukan kesetiaan Allah. Tentu saja Yesus tidak mau memaksa Allah untuk melakukan mujizat. Lalu Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16 untuk melakukan dan melawan perkataan iblis. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-13, iblis pun gagal total, saudara-saudara. Kunci kemenangan Yesus adalah mengikuti pimpinan Allah kemanapun Allah mengerahkan dia. Ini pelajaran penting bahwa kita pun akan mengalami saat-saat kritis dalam perjalanan iman kita yang memungkinkan kita mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Allah. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana integritas diri Yesus yang kuat. Sekalipun jauh dari Bapa, dia dapat memadukan antara iman apa yang diimani dengan apa yang dilakukan. Dan inilah contoh integritas diri yang kuat. Mungkin ketika kita berada di tempat kerja, sekalipun pimpinan tidak ada, kita bisa bekerja dengan baik. Kita di kantor-kantor, sekalipun pimpinan tidak ada, kita bisa bekerja dengan baik tanpa harus diawasi. Yesus sekalipun tidak bersama-sama dengan Bapanya, dia menunjukkan integritas diri yang kuat. Tanpa diawasi Bapanya, dia melakukan firman yang sudah diterimanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus. Berpeganglah pada firman Allah dan percayalah kepadanya. Apapun situasi yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita kembali kepada apa kata firman Tuhan. Sehingga kita dapat menang atas setiap pencobaan-pencobaan itu. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari anak Cynthia.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih, biarlah pujian ini menjadi kekuatan iman bagi kita selaku orang-orang yang percaya kepadanya. Mari saudara kita tunduk diri kita, bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau terus baik dalam setiap karyamu dalam hidup kami. Waktu dan kesempatan sejenak ini namun indah kami alami bersama ketika boleh dimungkinkan untuk mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, memohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam seluruh pergumulan hidup, permasalahan yang tidak terlepas dari perjalanan kehidupan beriman kami. Kuatkanlah kami Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami terus dikuatkan, dihiburkan, diberikan hikmat bijaksana dalam menjalani kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang menonton dan mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini, di mana saja mereka berada, kiranya tuntunan, penyertaan, bahkan karya penyelamatan Tuhan juga mereka terus alami. Umat-Mu dalam pergumulan sakit di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Yang dalam berbagai macam pergumulan hidup, Tuhan kuatkan dan jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Yang dalam berbagai rencana, Tuhan mendahului setiap rencana-rencana mereka. Berkati umat-Mu, terkhusus jemaat-Mu di tengah-tengah jemaat Rama ini. Berkati orang-orang yang kami kasih yang jauh terpisah dengan kami di mana saja berada. Kiranya mereka juga terus dikuatkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita, saudara, pada malam ini. Tuhan Yesus dan oleh tuntunan Roh Kudus memampukan kita semua. Amin.